Awal tahun 2024 menjadi titik terendah dalam hidup Fajar. Sebagai seorang pemuda yang merantau di tengah hiruk-pikuk kota, ia terjepit oleh kenyataan pahit. Tabungannya ludes dan biaya sewa kamar kosnya sudah menunggak berbulan-bulan. Di tengah keputusasaan itu, Fajar terus membolak-balik layar ponselnya, mencari pekerjaan apa saja yang bisa memberinya napas tambahan. Hingga akhirnya, sebuah unggahan di grup lowongan kerja media sosial menarik perhatiannya. Sebuah perusahaan penyalur ABK, anak buah kapal, mencari tenaga baru untuk kapal penangkap ikan dengan janji gaji yang fantastis bagi ukuran Fajar, 6 juta rupiah per bulan. Tanpa pikir panjang, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk membayar hutang dan bertahan hidup, Fajar menghubungi nomor yang tertera. "Masih ada lowongan, Mas. Besok langsung saya jemput ke lokasi," ucap suara di seberang telepon. Fajar merasa seperti mendapat mujizat. Sebuah mobil travel benar-benar datang menjemputnya ke kamar kos kecilnya, membawanya pergi meninggalkan segala keruwetan kota menuju sebuah penampungan di Muara Baru. Selama hampir seminggu di penampungan, Fajar tinggal bersama puluhan orang lain yang memiliki nasib serupa. Ada kecemasan sekaligus harapan di wajah-wajah mereka. Fajar terpilih menjadi salah satu dari 3 orang yang akan diberangkatkan lebih awal. Mereka kemudian dibawa menempuh perjalanan darat menuju Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pusat di mana kapal-kapal besar bersandar. Setibanya di dermaga Pati, Fajar terpana melihat kapal kayu raksasa yang akan menjadi rumahnya selama berbulan-bulan ke depan. Kapal itu terlihat kokoh, namun menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Di sana, ia bergabung dengan 39 kru lainnya. Kebanyakan adalah orang-orang berpengalaman, sementara Fajar hanya bisa meraba-raba apa tugasnya nanti. 1 hari sebelum tali kapal dilepas, sebuah tradisi kuno dilakukan. Sang kapten memimpin ritual sedekah bumi di atas geladak. Berbagai macam sesajen disusun rapi di bagian haluan kapal, mulai dari kembang 7 rupa, hasil bumi, hingga kepala hewan kurban. Asap kemenyan membumbung tinggi ke langit biru, sementara doa-doa dirapalkan dalam bahasa daerah yang kental. "Ini agar laut tidak marah, agar kita semua pulang membawa hasil dan nyawa yang utuh," bisik seorang kru senior di sebelah Fajar. Fajar hanya mengangguk, meski hatinya berdegup kencang. Setelah briefing singkat mengenai pembagian kerja dan penyerahan dokumen, momen yang mendebarkan itu tiba. Mesin kapal menderu memecah kesunyian pelabuhan. Tali besar dilepaskan, dan sebuah speedboat menarik kapal mereka perlahan menjauhi daratan. Saat garis pantai mulai menghilang dari pandangan, Fajar menyadari bahwa ia telah menyerahkan hidupnya pada ketidakpastian samudra. Ia tidak tahu bahwa apa yang menantinya di tengah laut lepas bukan hanya ikan-ikan besar, melainkan sesuatu yang akan mengguncangkan kewarasannya. Malam-malam pertama di laut lepas terasa sangat panjang. Bagi Fajar, ini adalah pengalaman pertama ia melihat kegelapan yang sesungguhnya, di mana batas antara langit dan air hanya dibedakan oleh kerlip bintang yang tipis. Kapal terus melaju membelah ombak Samudra Hindia menuju arah Kalimantan. Suara mesin yang menderu konstan menjadi lagu pengantar tidur bagi sebagian besar kru. Namun bagi Fajar, suara itu justru terdengar seperti bisikan yang gelisah. Tugas pertama Fajar dimulai pada jam operasional tengah malam, tepatnya pukul 23.30. Di bawah lampu neon kapal yang berkedip-kedip karena tegangan listrik yang tidak stabil, ia dan kru lainnya mulai menyiapkan jaring. Bau amis laut yang pekat bercampur dengan aroma solar menyengat di hidung. Saat itu, rasa mual dan keinginan untuk buang air kecil tak tertahankan lagi. Fajar izin sejenak untuk pergi ke toilet yang terletak di bagian bawah geladak. Lorong menuju toilet itu sempit dan lembab. Setelah menyelesaikan urusannya, Fajar melangkah keluar. Namun langkahnya mendadak terkunci. Di ujung lorong yang remang-remang, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan kaos putih yang penuh dengan bercak coklat mirip darah kering. Kulit tangannya tampak membiru,
bengkak dan melepuh seperti orang yang sudah terlalu lama terendam air. Wajahnya tertunduk, namun saat Fajar mendekat, pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan matanya kosong namun menusuk, seolah ada kemarahan dan kesedihan dengan mendalam di sana. Fajar tertegun, lidahnya keluh. Ia ingin menyapa, mengira itu mungkin kru lain yang sedang sakit. Namun aura dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya membuat ia urung bertanya. Fajar berkedip sahaja karena rasa takut yang memuncak. Dan dalam satu kedipan itu, sosok pria berpakaian kusam tersebut menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan bau amis yang lebih tajam dari biasanya. Astaghfirullah, gumam Fajar sambil berlari kembali ke geladak. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kurang tidur dan mabuk laut. Namun gangguan tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik dan kapal sedang dalam posisi tenang untuk menyortir hasil tangkapan, Fajar kembali melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di bagian haluan kapal, tepat di tempat sesajen ritual kemarin diletakkan, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau emerald yang indah. Rambutnya hitam legam terurai, berkibar di tiup angin laut. Ia tampak sangat kontras dengan lingkungan kapal yang kotor dan keras. Wanita itu berdiri membelakangi laut, menatap ke arah Fajar dengan senyum yang sangat tipis namun mengerikan. Kecantikannya terasa tidak nyata, seolah ia bukan berasal dari dunia ini. Fajar menoleh ke arah rekan di sebelahnya, berniat bertanya apakah mereka melihat hal yang sama. Namun ketika ia kembali menatap ke haluan, wanita berbaju hijau itu sudah lenyap. Hanya ada sisa-sisa sesajen yang mulai mengering terkena sinar matahari. Kejadian-kejadian aneh ini mulai membebani pikiran Fajar. Ia merasa diawasi dari setiap sudut kabin. Setiap kali ia melewati lorong gelap atau masuk ke ruang mesin, ia merasa ada mata yang tak terlihat sedang mengikutinya. Di tengah laut yang tak bertepi, Fajar menyadari bahwa ia tidak hanya sedang berbagi ruang dengan 39 manusia, tapi juga dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lebih dahulu menghuni kapal tua tersebut. Malam itu, setelah rentetan penampakan yang menggoncang jiwanya, Fajar tidak bisa tidur nyenyak. Kamar kru yang sempit terasa pengap. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pria pucat di lorong toilet dan senyum dingin wanita berbaju hijau itu muncul membayangi. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar ke area belakang kapal, mencari udara segar di dekat ruang mesin. Di sana, ia menemukan Mas Jaka, seorang mekanik senior bertubuh tambun yang sedang asyik melinting rokok. Mas Jaka adalah tipe orang yang pendiam, namun memiliki sorot mata yang tajam. Ia sudah bekerja di kapal ini jauh sebelum Fajar bergabung. "Belum tidur, Jar? Masih mabuk laut?" tanya Mas Jaka tanpa menoleh. Fajar duduk di dekatnya, ragu sejenak, namun rasa takutnya lebih besar daripada rasa sungkannya. "Bukan mabuk laut, Mas, tapi saya merasa kapal ini aneh. Mas pernah lihat pria berbaju putih dengan luka lebam di bawah dekat mesin pendingin?" Mas Jaka terhenti. Ia menghembuskan asap rokoknya perlahan ke arah laut yang gelap. Suasana mendadak menjadi sangat serius. Suara deru mesin kapal seolah-olah merendah, memberi ruang bagi keheningan yang mencekam. "Jadi, kamu sudah disapa olehnya," ucap Mas Jaka lirih. Fajar merinding. "Apa maksudnya, Mas? Jadi itu benar-benar bukan manusia?" Mas Jaka memperbaiki posisi duduknya. Ia mulai bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, kapal ini pernah mengalami tragedi yang ditutup-tutupi oleh pemiliknya. Ada seorang pekerja, seorang pemuda yang sangat rajin namun memiliki kondisi kesehatan yang lemah. Namanya dirahasiakan, namun semua kru lama tahu ceritanya. Pemuda itu memiliki penyakit bawaan, namun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sama seperti Fajar, ia memaksakan diri untuk tetap bekerja di tengah laut. Suatu malam, saat badai kecil menghantam, dia sedang membersihkan area freezer atau mesin pendingin di palka bawah.
Di sana banyak kabel-kabel tua yang terkelupas. Mas Jaka menjeda ceritanya sejenak. Pipa pendinginnya terbuka dan ada arus pendek. Karena lantai basah oleh air garam, dia tersetrum hebat. Masalahnya, palka itu jarang dikunjungi jika ikan belum penuh. Dia baru ditemukan 2 hari kemudian. Fajar menahan nafas. Ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, Mas. Bukan sekedar meninggal, Jar. Tubuhnya sudah membiru karena suhu dingin dan luka bakar listrik. Persis seperti apa yang kamu lihat. Bengkak dan pucat, lanjut Mas Jaka. Tekong atau kapten saat itu tidak mau urusan panjang dengan hukum atau asuransi. Jadi kejadian itu dianggap kecelakaan biasa dan tidak pernah benar-benar dilaporkan secara mendetail. Kabarnya, arwahnya masih sering muncul karena merasa tugasnya belum selesai. Fajar merasa lehernya sangat dingin. Namun ada satu hal lagi yang mengganjal. Lalu, siapa wanita berbaju hijau di haluan, Mas? Mas Jaka menatap Fajar dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalau yang itu, beda urusan. Itu bukan bekas kru. Itu adalah penunggu yang sengaja dipelihara atau diundang melalui ritual-ritual setiap kali lepas tali. Katanya, supaya ikan selalu banyak. Tapi ada harganya, Jar. Ada kontrak yang tidak kita ketahui antara Tekong dan laut. Itu sebabnya sesajen di depan tidak boleh kosong. Mendengar itu, Fajar merasa terjebak. Kapal ini bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah penjara terapung yang menyimpan rahasia gelap. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan hanya harus berjuang melawan ganasnya ombak, namun juga melawan misteri yang bisa merenggut kewarasannya ataupun bahkan nyawanya. Memasuki bulan kedua, atmosfer di atas kapal berubah menjadi sangat menyesakkan. Lautan Kalimantan yang luas dan tenang di permukaan ternyata menyimpan tekanan psikologis yang luar biasa bagi para kru. Janji kapten bahwa mereka akan bersandar setiap sebulan sekali terbukti hanya isapan jempol. Kabar tentang bonus dan uang saku tambahan pun hilang ditelan deburan ombak. Fajar melihat perubahan drastis pada rekan-rekannya. Wajah-wajah yang dulunya penuh semangat kini tampak kusam dengan tatapan mata yang kosong dan emosi yang mudah tersulit. Kejenuhan mulai membakar kewarasan mereka. Di ruang makan yang sempit, pertengkaran kecil sering pecah hanya karena masalah sepele seperti jatah lauk ikan yang itu-itu saja. Di tengah kondisi mental yang mulai rapuh, sebuah tragedi fisik menghantam mereka. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, kru diperintahkan untuk menebar jaring lebar. Galang, salah satu rekan Fajar yang dikenal paling lincah, bertugas melempar pelampung penanda ke tengah laut. "Hati-hati Lang, arusnya lagi kencang," teriak Fajar dari kejauhan. Galang mengangguk. Ia melompat ke sisi tepi geladak untuk melemparkan pelampung terakhir. Namun, saat tangannya menyentuh air untuk menarik tali yang tersangkut, sebuah bayangan hitam melesat dari balik buih ombak. Seekor ular laut dengan corak belang yang mencolok mematuk punggung tangan Galang secepat kilat. "Ah!" Galang berteriak kesakitan sambil menarik tangannya. Awalnya, luka patukan itu tampak kecil, hanya 2 lubang merah yang tidak terlalu berdarah. Galang sempat mengira itu hanya luka biasa. Namun dalam hitungan menit, racun ular samudra yang mematikan mulai bekerja. Tubuh Galang gemetar hebat. Ia terjatuh tersungkur di atas geladak yang licin. Fajar dan kru yang lain segera berlari menghampiri. Pemandangan di depan mereka sangat mengerikan. Kaki dan tangan Galang yang terkena bisa mulai berubah warna menjadi biru keunguan. Bengkak itu merambat dengan cepat sehingga menyerupai kaki gajah. Galang mengerang kesakitan. Matanya membelalak dan napasnya tersengal-sengal. "Cepat ambil es batu di freezer, kita harus kompres," perintah Mas Jaka dengan suara panik. Meskipun sudah dikompres dan diberikan obat-obatan ala kadarnya dari kotak P3K kapal, kondisi Galang terus menurun. Suhu tubuhnya panas tinggi, namun ia menggigil hebat. Melihat kondisi kru yang sudah diambang maut, kapten tidak punya pilihan lain. Jika Galang mati di atas kapal, masalah akan semakin panjang bagi manajemen. "Putar haluan, kita menuju daratan terdekat," teriak kapten dari ruang kemudi.
perjalanan menuju daratan Kalimantan Selatan masih menempuh jarak sekitar 70 km. Di bawah teraman lampu geladak, Fajar duduk di sebelah Galang yang sudah setengah tidak sadarkan diri. Fajar teringat ucapan Mas Jaka tentang kontrak dengan laut. Apakah musibah yang menimpa Galang ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar? Ataukah ini cara alam untuk memaksa mereka semua segera pergi dari kapal yang terkutuk ini? Di tengah kecemasan itu, Fajar menatap ke arah haluan. Di sana, di tengah kegelapan malam, ia kembali melihat siluet wanita berbaju hijau itu berdiri tegak, seolah-olah sedang mengawasi perjalanan mereka menuju daratan dengan senyuman yang penuh teka-teki. Kapal akhirnya mendekati pesisir Kalimantan Selatan. Dari kejauhan, garis hijau hutan bakau mulai terlihat, memberikan secercah harapan bagi para kru yang sudah berbulan-bulan hanya melihat cakrawala biru. Namun bagi Fajar dan 10 rekan lainnya, daratan ini bukan sekedar tempat singgah untuk mengobati Galang, melainkan sebuah gerbang kebebasan. Kekecewaan kru sudah mencapai puncaknya. Selama 2 bulan bekerja keras memeras keringat di tengah laut, mereka belum menerima sepeser pun gaji yang dijanjikan. Janji 6 juta rupiah per bulan hanyalah umpan manis untuk menjerat mereka ke dalam kerja paksa. Tegangan ini meledak dalam diskusi rahasia di palka bawah. Kalau kita naik lagi ke kapal ini setelah Galang diobati, kita tidak akan pernah pulang, bisik Hendra, salah satu kru yang paling vokal. Lihat Kapten, dia tidak peduli pada kita, dia hanya peduli pada ikan-ikan itu. Fajar mengangguk setuju. Aku juga sudah tidak tahan, atmosfer kapal ini semakin beracun, kita harus turun di sini. Begitu kapal melepas jangkar di perairan yang lebih dangkal, kapten dan wakilnya segera menyiapkan perahu kecil untuk membawa Galang ke daratan guna mencari mantri, petugas kesehatan. Inilah kesempatan yang mereka tunggu. Menggunakan bantuan perahu kelotok milik nelayan lokal yang sedang melintas, Fajar dan 10 orang lainnya mulai mengangkut barang-barang mereka secara sembunyi-sembunyi. Mereka turun secara bertahap agar tidak memancing kecurigaan kru lain yang masih bertahan. Fajar merasakan getaran di kakinya saat pertama kali menginjak dermaga kayu di sebuah pulau bernama Pulau Krayan. Rasanya aneh, tanah di bawah kakinya tidak bergoyang seperti geladak kapal, namun hatinya justru berdegup kencang karena cemas. Tak lama kemudian, kapten yang baru saja mengantar Galang kembali ke dermaga. Wajahnya merah padam saat melihat 11 orang krunya sudah berdiri di daratan dengan tas ransel di bahu. "Apa-apaan ini? Kembali ke kapal sekarang!" teriak kapten dengan suara menggelegar. "Kami berhenti, Kapten. Kami ingin pulang," jawab Hendra dengan tegas, mewakili yang lain. "Kalian punya kontrak 7 bulan. Kapten mulai mengancam, langkahnya mendekat dengan intimidasi. "Kalian bisa dipidana karena melanggar kontrak." Adu argumen sengit terjadi di pinggir dermaga. Kapten bersikeras bahwa mereka berhutang pada perusahaan, sementara para kru menuntut hak gaji mereka yang belum dibayar selama 2 bulan. Tegangan memanas, hampir saja terjadi baku hantam jika tidak ada warga lokal dan petugas keamanan setempat yang melerai. Fajar berdiri diam, menatap kapten dengan keberanian yang baru ia temukan. Baginya, ancaman penjara terasa lebih ringan daripada harus kembali ke kapal terkutuk itu dan bertemu dengan wanita berbaju hijau atau pria pucat di lorong mesin. Setelah negosiasi yang alot dan melibatkan mediasi warga, kapten akhirnya menyerah, namun dengan syarat yang pahit. Mereka tidak akan menerima gaji sepeser pun dari kerja keras mereka selama 2 bulan terakhir. 11 orang itu dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa mereka mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan tidak akan menuntut apapun. Kapten kemudian memutar balik kapalnya meninggalkan Fajar dan rekan-rekannya di pinggir dermaga Pulau Krayan tanpa uang, tanpa kendaraan, dan hanya bermodalkan baju di badan. Namun saat kapal itu perlahan menghilang di cakrawala, Fajar menghembuskan nafas lega yang panjang. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia merasa benar-benar bebas, meski ia tahu perjuangan untuk pulang ke Jakarta baru saja dimulai dari tanah Kalimantan yang asing ini. Terbebas dari jeratan kapal tidak serta-merta membuat perjalanan Fajar menjadi mudah. 11 orang itu kini terlunta-lunta di Pulau Krayan, sebuah wilayah yang masih sangat asri namun menyimpan aura mistis yang pekat. Beruntung, penduduk setempat memiliki keramah tamahan yang luar biasa. Mereka diterima di sebuah balai desa dan diberi makan seadanya. Namun, di tanah Kalimantan, ada aturan tak tertulis yang harus dijaga.
Paman Samsu, seorang tokoh masyarakat yang dihormati di desa itu, sempat memperingatkan mereka. Kalian adalah tamu. Di sini mulut harus dijaga, hati harus bersih, hutan ini punya telinga, dan sungai ini punya mata. Namun sayangnya, tidak semua rekan Fajar menanggapi peringatan itu dengan serius. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Haryo, yang memang memiliki sifat somprol, merasa bosan selama 1 minggu mereka menunggu kepastian transportasi ke kota. Saat mereka sedang diajak berkeliling oleh warga ke sebuah area yang dianggap keramat, yaitu sebuah pohon jagar yang dikelilingi kain kuning, Haryo justru melontarkan kata-kata kotor dan bercanda dengan nada menghina. "Ah, masa di zaman sekarang masih ada tempat begini? Mana setannya? Keluar dong!" ejek Haryo dan tertawar hara. Hanya dalam hitungan menit, atmosfer di sekitar mereka berubah. Udara yang tadinya panas mendadak menjadi sangat dingin hingga menusuk bulang. Haryo tiba-tiba berhenti tertawa. Matanya melotot putih, tubuhnya kaku, dan ia mulai mengerang seperti binatang buas. Suaranya berubah menjadi parau dan berat, menggunakan bahasa daerah kuno yang bahkan tidak dimengerti oleh Fajar. "Dia masuk," bisik seorang warga dengan wajah pucat. Paman Samsu segera turun tangan. Haryo yang mengamuk hebat harus dipegangi oleh 5 orang pria dewasa. Di saat kericuhan itu terjadi, Fajar yang berdiri sedikit menjauh melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di balik pepohonan besar yang gelap, ia melihat sosok makhluk setinggi 3 meter. Tubuhnya hitam legam, dipenuhi bulu kasar, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Itulah sosok yang sering disebut warga sebagai penjaga rimba. Setelah melalui proses pengobatan oleh Paman Samsu yang memakan waktu berjam-jam, Haryo akhirnya sadar, namun dalam kondisi lemas luar biasa. Paman Samsu kemudian menasihati mereka dengan lebih keras. "Jangan pernah kalian masak atau makan makanan yang berbau amis menyengat, seperti terasi atau ikan asin, jika masuk lebih dalam ke hutan kami. Bau itu bisa mengundang mereka untuk datang bertamu ke tenda kalian," tegas Paman Samsu. Peringatan itu benar-benar mereka pegang teguh. Fajar menyadari bahwa setiap tempat memiliki pemiliknya masing-masing. Jika di laut ada wanita berbaju hijau, maka di daratan ini ada sosok raksasa penjaga rimba yang tak kalah mengerikan. Setelah seminggu di Pulau Krayan, berkat bantuan warga, mereka akhirnya mendapatkan tumpangan kapal logistik menuju pelabuhan Tanjung Lalat. Perjalanan dari pelabuhan menuju kota harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati pinggiran hutan selama berjam-jam sebelum akhirnya sebuah mobil pick-up tua mau memberi mereka tumpangan. Selama perjalanan di atas mobil itu, mesin sering mati mendadak setiap kali mereka melewati area pemakaman tua di pinggir jalan, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahan laju kendaraan mereka. Fajar hanya bisa merapal doa, berharap perjalanan panjang menuju kota ini segera berakhir. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dari pedalaman Kalimantan, Fajar akhirnya berhasil menyeberang ke Surabaya. Namun, dompetnya hampir kosong. Untuk bertahan hidup dan mengumpulkan ongkos pulang ke Jakarta, ia bekerja selama 3 bulan di sebuah warung makan pinggiran di kota Pahlawan. Setelah uang dirasa cukup, Fajar memutuskan pulang menggunakan bus antar kota. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat bus yang ia tumpangi melintasi wilayah Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Saat bus memasuki perbatasan Cirebon, Fajar merasakan sebuah tarikan batin yang sangat kuat. Kepalanya dipenuhi oleh gambaran-gambaran samar tentang bangunan tua dan aura kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ada suara tanpa wujud yang berbisik, "Turunlah di sini." Tanpa rencana, Fajar meminta sopir bus menurunkannya di pinggir jalan raya Cirebon. Ia berdiri sendirian di bawah terik matahari, bingung mengapa ia melakukannya. Namun kakinya seolah melangkah sendiri menuju arah makam Sunan Gunung Jati. Karena sisa uangnya sangat menipis, Fajar terpaksa berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Sesampainya di kompleks pemakaman wali tersebut, Fajar tidak langsung menuju makam utama. Ia hanya terduduk lemas di pelataran aula. Di sana, ia bertemu dengan seorang petugas kepolisian yang sedang berjaga. Melihat kondisi Fajar yang lusuh dan kelelahan, polisi baik hati itu menghampirinya. "Kamu habis dari mana, Nak? Kok wajahmu seperti orang yang memikul beban berat?"
Tanya petugas itu ramah. Fajar menceritakan semua perjalanannya, dari pelariannya di kapal terkutuk Kalimantan hingga ia terdampar di Cirebon. Merasa iba, petugas polisi itu merogoh sakunya dan memberikan uang pribadi sebesar Rp90.000. Ini untuk ongkosmu ke Jakarta. Makan dulu di terminal, lalu segera pulang. Namun saat Fajar tiba di terminal Cirebon dan hendak menaiki bus menuju Jakarta, tubuhnya mendadak kaku. Langkah kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh kekuatan magnet yang luar biasa. Ia kembali merasakan tarikan itu. Fajar kemudian bertemu dengan sepasang suami istri tua yang sedang duduk di warung kopi terminal. Si ibu tua menatap Fajar dalam-dalam lalu berucap, "Jangan pulang dulu, Nak. Tunggu sampai malam Kliwon. Pergilah ke tempat Syekh Siti Jenar dan petilasan Sunan Kalijaga." Entah mengapa, Fajar menurut. Ia berjalan kaki lagi menuju petilasan Sunan Kalijaga yang terletak di pinggiran kota yang rimbun dengan pepohonan. Sesampainya di pintu gerbang pada waktu maghrib, bulu kuduk Fajar berdiri hebat. Di dahan pohon besar dekat sungai, ia melihat sesosok makhluk menyerupai monyet putih, namun ukurannya sebesar raksasa. Makhluk itu hanya diam, mengawasi Fajar dengan tatapan yang sangat cerdas, bukan seperti binatang biasa. Fajar menghabiskan malam dengan beritikaf di musola petilasan. Di sepertiga malam, saat ia sedang berzikir, datanglah 8 orang pria berpakaian jubah putih lusuh, layaknya musafir. Mereka duduk melingkar dan mengajak Fajar berbincang tentang kehidupan dan kesabaran. Suasana terasa sangat damai hingga Fajar sempat kehilangan rasa takutnya. Namun, saat Fajar izin sebentar untuk mengambil air wudhu ke kamar mandi, kejadian ganjil terjadi. Begitu ia membalikkan badan, musala itu kosong melompong. 8 musafir itu hilang seketika tanpa suara langkah kaki maupun pintu yang terbuka. Fajar terjebak di area petilasan itu selama 1 minggu. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar dari pintu gerbang menuju jalan raya, tubuhnya mendadak lemas dan arah jalannya selalu berputar kembali ke arah musola. Ia baru bisa benar-benar dilepaskan setelah seorang juru kunci makam mendoakannya dan memberikan segelas air putih. "Kamu punya tempelan dari Laut Kalimantan yang tidak mau lepas. Mereka yang di sini tadi membantumu melepaskannya," ucap sang juru kunci misterius itu sebelum Fajar benar-benar pergi meninggalkan Cirebon dengan menumpang sebuah truk tronton menuju Jakarta. Perjalanan pulang dari Cirebon menuju Jakarta Utara terasa sangat lambat bagi Fajar. Duduk di kabin truk tronton yang ia tumpangi, ia menempelkan keningnya ke kaca jendela, menatap lampu-lampu jalan tol yang melesat cepat. Sopir truk yang baik hati itu tidak banyak bertanya, seolah mengerti bahwa pemuda di sebelahnya baru saja melewati badai hidup yang luar biasa. Saat truk memasuki perbatasan Jakarta, Fajar merasakan desiran emosi yang campur aduk. Ibu kota yang dulu ia benci karena tekanannya, kini terasa seperti pelukan hangat yang ia rindukan. Ia turun di sebuah persimpangan jalan di Jakarta Utara, tidak jauh dari pelabuhan tempat semuanya bermula beberapa bulan lalu. Fajar berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit menuju rumah kontrakannya. Penampilannya sangat kontras dengan saat ia berangkat. Dulu ia pergi dengan tas ransel penuh harapan dan pakaian rapih. Kini ia pulang dengan kaos yang sudah pudar warnanya, sendal jepit yang hampir putus, dan hanya membawa 2 helai pakaian sisa di dalam tas kecilnya. Ia pulang tanpa membawa jutaan rupiah yang dulu ia impikan, namun ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, nyawanya. Sesampainya di depan pintu rumah, Fajar tertegun sejenak. Ia meraba saku celananya dan menemukan sebuah benda yang diberikan oleh pria tua misterius berbaju hitam di Cirebon sebelum ia naik truk, yaitu sebuah batu cincin berwarna kuning kusam. Ia teringat ucapan pria tua itu bahwa batu tersebut hanyalah pengingat agar ia selalu rendah hati. Fajar memutuskan untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan atas keajaiban-keajaiban yang ia temui.
Malam itu, setelah membersihkan diri, Fajar duduk di lantai kamarnya yang dingin. Ia merenungi setiap fragmen kejadian, wajah kru yang tersetrum di kapal, tatapan wanita gaib berbaju hijau di tengah samudra, kaki galang yang membiru digigit ular, hingga para musafir misterius di petilasan Sunan Kalijaga. Ia menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius daripada sekedar urusan mencari uang. Ia telah melihat sisi gelap lautan dan sisi sakral daratan. Kejenuhan dan keterputusasaan yang dulu membawanya naik ke kapal tersebut kini telah berganti menjadi rasa syukur yang mendalam. Fajar memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia tidak lagi mengejar janji-janji instan yang tidak masuk akal. Baginya, pekerjaan sesederhana apapun di daratan jauh lebih baik daripada terjebak dalam penjara terapung yang menuntut tumbal kewarasan. Kisah pengembaraannya berakhir bukan dengan kekayaan materi, namun dengan kedamaian batin. Fajar kini tahu bahwa sejauh manapun seorang manusia melangkah dan seberat apapun ujian yang dihadapi, selalu ada jalan pulang bagi mereka yang ingat untuk bersujud. Di bawah langit Jakarta yang temaram, sang Kelana akhirnya benar-benar telah sampai di rumah, meninggalkan semua bayang-bayang hitam di belakangnya, siap untuk menyambut matahari esok hari dengan semangat yang baru.